Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel Mushroom. Halo bosku. Ya, sekarang ada yang episode berapa ya? Episode 5 kayaknya. Jadi saya mau berbagi pengalaman masalah haji kemarin 2023 yang perlu digarisbawahi. Jadi tolong jaga stamina, karena yang saya dengar untuk 2024 ini eh, lebih padat lagi dari yang kemarin. Karena kalau yang tahun kemarin tuh 10.000 kayak tambahan kuota ditambahan, sekarang 20.000. Dan lagi saya dengar ini ada eh, haji backpacker apa namanya itu. Jadi sekitar 100.000 orang itu saya dengar di berita itu, kurang lebih 100.000 orang tuh ndak balik dari umroh. Jadi mereka itu mau langsung haji gitu. Nah itu sebenarnya perbuatan yang sia-sia ya. Kalau harusnya dia harus pulang ke Indonesia, tapi dia langsung ke melaksanakan ibadah haji. Jadi susah untuk terpenuhi. Dan lagi itu gimana ya, namanya ibadah haji, jadi sama dengan membohongi diri sendiri. Untuk apa, nggak ada gunanya hajinya, hanya untuk cari gelar aja. Saya sudah haji kemarin, bisa ke Arafah. Kayak sekarang lebih diperketat, jadi mau masuk ke Arafah itu ada dijaga ketat. Dan waktu mau masuk Mina itu kemarin juga ada dari jemaah dari Cina kalau nggak salah. Itu juga dia kebingungan nyari tenda, karena saya ikut tarwiyah, saya duluan dapat tenda, jadi kita tahu tendanya di mana baru ke Arafah. Jadi gampang baliknya dari Musdalifah, kita bisa jalan. Karena kebetulan saya kemarin itu jalan kaki dari Musdalifah ke Mina, ke tenda, karena saya sudah tahu tenda saya di mana. Jadi dekat kok, sekitar 4 kilometer dari Musdalifah ke Mina itu. Jadi tahu. Kalau yang untuk dari yang tidak ikut tarwiyah atau pemerintah itu, dia langsung tidak ke Mina dulu, dia langsung ke Arafah. Jadi belum tahu tendanya di mana. Jadi kemarin itu saya juga ada kejadian dari jamaah dari Malang itu tidak dapat tenda. Jadi dia tidur di luar tenda. Nah itu sebagian banyak juga ada yang tidur di luar tenda karena tidak dapat eh, tenda. Jadi nah itu mungkin itu juga kesalahan dari haji-haji backpacker tuh, yang nyelinap itu mungkin ya. Karena banyak juga yang begitu, yang tidak dapat tenda kemarin. Di samping itu yang 2023 itu tragedi Musdalifah itu saya lihat dengan sendirinya, saya mata kepala saya sendiri. Memang di Musdalifah itu amburadul. Jadi di Musdalifah itu lapangan segitu luasnya, tidak ada tenda. Dan habis subuh itu kita harus berangkat menuju apa namanya, tenda. Dan setelah ba'da duha, habis duha itu kita harus lempar jamarot ke lempar jumroh akobah. Jadi itu di Musdalifah itu, jadi kalau usahakan sebelum matahari keluar itu, kalau masih padat dilihat-lihat. Jadi kalau yang terutama yang sudah tahu tendanya di mana, enak, jadi dia bisa ngambil keputusan untuk jalan kaki ke tenda. Jadi dari Musdalifah itu, karena banyak juga yang jalan kaki ke tenda Mina. Karena di Musdalifah itu sudah kelihatan bis sedikit, tapi jamaahnya banyak banget, ribuan. Jadi untuk mau masuk ke bis itu, jadi kita nggak bisa, jadi antre. Kasihan yang tua-tua, pada banyak yang pingsan, mungkin ada juga yang meninggal itu. Jadi kasihan luar biasa itu. Semoga tahun ini bisa lebih baik lagi untuk mengantisipasinya. Karena kemarin itu benar-benar padat. Dan saya kasih saran dari
Arafah itu bawa buah, makanan, roti gitu untuk siap-siap untuk kalau kita mau berangkat ke Mina dari Musdalifah itu kita sarapan, karena di situ kita nggak dapat sarapan, nunggu jemputan bis itu bisa sampai kemarin tuh sampai jam 2 ada yang belum terangkut itu, jadi matahari sudah di atas, kan lemah, jadi orang-orang terutama yang tua-tua jadi banyak yang jatuh pingsan dan dibawa ambulan. Teman saya tuh satu rombongan tuh ada juga yang pingsan dibawa ke rumah sakit karena ya itu, karena serba salah, karena yang tua manula itu diajak jalan nggak kuat, disuruh nunggu bis yang nggak datang-datang, ya bismillah aja, untung-untungan yang kuat ya tegar, yang nggak kuat pingsan. Dokter itu sibuk di Musdalifah tuh kesana kemari, wah luar biasa, dokter itu luar biasa, saya acungin jempol. Dokter itu luar biasa sibuknya. Saya kalau ingat-ingat itu rasanya mau mau nangis lihat itu. Ya semoga pemerintah yang sekarang ini bisa lebih fokus, artinya lebih siap untuk menghadapi, apalagi kuota ditambah padat sekali tahun ini kayaknya, nggak seperti 2023. Saya anjurkan, saya sarankan tolong jaga fisik, jangan yang tidak penting-penting, jangan keluar kemana tur kemana tuh, tolong jangan dulu sebelum ritual haji itu terlaksana. Itu udah yang paling berat, haji itu memang berat. Saya sampai di WA sama ustadz saya, Pak Rumawan tolong, haji itu berat, jadi harus ikhlas dan sabar, itu kuncinya, ikhlas dan sabar, apapun cobaannya ikhlas dan sabar gitu ya bosku ya. Jadi semoga untuk yang melaksanakan haji tahun ini 2024 ini lancar dan menjadi haji yang mabrur. Ingat, hindarkan larangan ihram, jadi jangan sampai dilanggar itu, karena haji kita itu yang haji itu yang jadi mabrur atau endaknya itu juga masalah sepele, karena kita kalau kena dam, jadi kita harus bayar 1 ekor kambing kalau kita kena larangan itu, tapi yang tahu cuma diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti dari Musdalifah ini kita akan lihat videonya dari Musdalifah. Saya kebetulan tidak bikin video waktu jalan karena saya juga nuntun anak bapak-bapak yang sudah tua lansia dan sekarang sudah meninggal di Denpasar. Saya berlima jalan kaki ke tenda Mina, dan dari Mina langsung kita lempar jumroh Aqobah dan balik lagi. Kalau terserah yang mau ngikutin nafar awal atau nafar sani, jadi kita tuh siapkan episode berikutnya, karena habis dari Musdalifah itu cobaannya yang berat, dan ada lagi nanti jalan kaki mau lempar jumroh itu sekitar, kalau PP itu sekitar 8 kilo jalan kaki lewati 2 terowongan. Nanti kita lihat videonya gimana padatnya, panasnya. Jadi siapkan stamina yang kuat, jangan lupa kalau ada vitamin, minum vitamin, karena di sana luar biasa panasnya sampai 47 derajat. Dan jangan lupa spray juga, spray semprotan burung itu perlu sekali itu kalau jalan, karena panas. Meskipun di terowongan tuh hawanya juga panas, jadi semprot-semprot secukupnya ya. Kita lihat videonya gimana suasana kemarin 2023 untuk lempar jumroh Aqobah, Wusta dan Ula. Kita lihat videonya. Tetap semangat, jaga kesehatan, insya Allah haji mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat videonya, let's go.
Nah, ini adalah batu kerikil yang untuk dipakai lempar jumroh. Begini fisiknya ya bosku ya. Jadi tetap waspada, tetap jaga fisik, karena haji 2024 ini saya yakin lebih padat daripada yang tahun 2023. Apalagi isunya ada sampai 100.000 jamaah backpacker itu. Jadi semoga tidak benar itu ya bosku ya. Jadi tetap semangat, jaga fisik, jaga kesehatan, hindari perdebatan, dan sabar dan ikhlas gitu ya bosku ya. Jadi kita dikasih batu sekitar 70 biji, ada yang lebih dikit 1 2 3 ya, enggak apa-apa. Jadi kita bawa secukupnya aja ya. Jadi jangan dibawa semuanya, jadi berat nanti. Karena kita mau lempar akobah, kita bawa 7 aja atau lebihin 2 gitu. Ya, nanti di sana juga banyak batu-batu yang jatuh gitu. Tapi jangan diambil kalau umpamanya batu bekas lemparan terus enggak kena itu. Kalau bisa bawa lebih lah dari tenda. Nah, ini kita lewat di terowongan Mina, terowongan yang dulu sempat terjadi tragedi juga di sini saking padatnya. Ini kita mau melempar jumroh akobah habis dari Musdalifah. Afdolnya sih ba'da duha. Jadi kita jalan sama-sama bersama teman-teman rombongan. Nah, jangan lupa kita di sana bawa minum ya, meskipun ada nanti air di pinggir perjalanan ini, tapi itu bukan air zam-zam ya bosku ya, air dingin. Kalau memang nggak kuat sama air dingin jangan diminum, karena itu menyebabkan biasanya batuk. Karena habis cuaca panas kita nanti minum dingin jadi batuk gitu ya bosku ya. Nah, ini pemandangan dari atas. Ini tenda-tenda ini nah, ini terowongan yang kedua ya bosku ya. Itu tenda-tenda itu tenda jamaah haji juga, tapi biasanya yang jamaah haji yang apa namanya tuh, yang plus itu, yang nggak mahal itu, biasanya dekat sama tempat jamarot ya. Di sini kita jalan nanti, itu bawa semprotan, itu penting juga bosku ya nanti, karena di sana panas. Jadi kita saling bantu, saling semprot teman. Karena juga askar itu, penjaga itu kadang-kadang dia bawa juga semprotan air itu, karena sangat panas cuaca. Ini sudah mendekati dengan tempat lempar jumroh akobah ya. Ini di sini kita harus melewati dulu juga tempatnya untuk usto dan hula masih kosong ya bosku ya. Jadi kita langsung ke akobah paling belakang. Kita jalan sini pertama nggak begitu juga sih, kalau masih jalan itu belum begitu sangat padat. Tapi setelah sampai sana kita akan berdesak-desakan. Nah, ini kita juga hati-hati untuk melempar ini. Tolong yang lansia dijaga. Kebetulan saya juga membawa lansia, satu ibu-ibu yang sudah cukup umur. Jadi saya dan istri menemani hingga sampai selesai lempar jumrohnya. Nah, ini keadaannya kayak gini bosku, jadi padat sekali. Nah, ini jadi ada helikopter, mungkin dia bawa pasien atau ada tamu atau apa, dia dari mendarat di atas. Jadi rame, jadi ada khusus helipadnya di atas. Jadi mungkin yang ada yang darurat bisa naik helikopter. Nah, ini kita sudah selesai melempar jumroh akobah. Karena kalau ritual, mohon maaf ya bosku ya, jadi setiap ada ritual untuk ritual haji, saya tidak mau nyuting karena untuk kekhusukan ibadah saya. Nah, ini kita akan balik lagi ke tenda. Jadi bisa juga pakai oskilator ini bosku ya. Jadi terowongan itu kadang diseling-seling sekitar berapa 100 meter atau 200 meter itu nanti ada oskilator lagi, cuma panjang sekitar mungkin sekitar 50 meter lah oskilator itu hilang lagi. Jadi kadang ada yang hidup, ada yang mati. Jadi kalau untuk yang tua-tua biasanya pakai eskalator ya.
jadi tidak capek karena lumayan jauh ini bosku, jadi sekitar 8 kilo kalau kurang lebih kalau PP. Nah ini sudah sampai di tenda, jadi teman-teman istirahat ya. Ini juga yang paling dicari, jangan lupa bawa colokan HP ya bosku ya. Ini paling cari karena untuk mengecas itu sangat penting juga HP, rame sekali yang mengecas antre. Nah ini pada makan semua kecapean dari lempar jumroh Aqobah, jadi istirahat dan mengumpulkan tenaga untuk melanjutkan besok lempar jumroh lagi ya. Yang sisa ritualnya lagi 3 jumroh Ustawulo Aqobah ya. Ini kita berangkat lagi siang bolong jadi bosku, jadi panas sekali nih bosku, jadi siapkan stamina bener-bener. Di sini juga luar biasa karena kita di terowongan ini tidak boleh berhenti bosku ya. Jadi berhenti sebentar sudah didatengin askar, disuruh jalan. Jadi kita jalan terus santai, tapi jangan terlalu buru-buru. Ini semprotan ini bosku ya, penting sekali nih. Saya semprot ini karena cuaca panas sekali bosku ya. Jadi di sana itu jalan itu angin itu lumayan panas. Nah, ini versi keamanan pemadam kebakarannya ini. Nah ini sudah mau masuk gedung gedung tempat di mana ritual lempar jumroh diadakan. Nah ini di bawah gedung itu ada juga jamaah juga datang untuk mau melaksanakan lempar jumroh juga ini. Jadi di mana-mana itu lautan manusia ya bosku ya. Makanya saya sarankan tolong stamina kita dijaga dan fisik, namanya juga ibadah haji, ibadah fisik. Jadi tolong jangan hindari perdebatan di sana itu. Pokoknya kita lakukan apa keyakinan kita. Nah, ini dijaga ketat sama askar ini. Jadi sudah mau rame lagi, jadi difokuskan ke sini askar ini, jadi biar tidak rebutan. Jadi ini kita lempar lempar jumrohnya kita. Jadi kita sekarang 3 lempar jumroh ya. Ini di bagian bawah ini tenda-tenda juga para jamaah juga. Jadi mungkin ini yang VIP-nya itu di bawah sini lagi dekat posisinya sama tempat lempar jumroh. Lempar 3 jumroh di sini ya bosku ya. Nah ini tempat minumnya kayak begini bosku. Nah ini saya kepanasan sekali, saya terpaksa saya siram karena air ini dingin bosku, tapi kita masukin botol ini, nanti kita jalan itu sudah hilang dinginnya, jadi cepat hangat dia, jadi cepat kering, kita basah di sana itu tidak terasa, jadi tidak ada keringat tapi panas gitu loh. Jadi dia keringat tuh seolah-olah dia menguap, jadi sangat panas sekali. Jadi tetap kita banyakin minumnya di situ ya bosku ya kalau bisa. Tapi di sana memang tidak ada, saya tidak melihat ada air zam-zam. Kemarin saya bawa sedikit berapa botol, paling 2 botol air zam-zam. Yang ada air zam-zam itu cuma di Masjidil Haram sama Madinah. Jadi masjid-masjid baru ada air zam-zam, sama di Masjid Kuba. Nah itu ada di dalam. Ini kita harus bawa air sendiri. Nah, ini bisa ya jangan yang dingin, tapi kalau kuat ya dingin memang segar karena ada posisinya cuacanya panas sekali. Kita balik lagi ke tenda. Nah ini saya sama istri ngajak ibu-ibu yang sudah lansia. Nah ini kita sudah berangkat balik ke tenda gitu ya bosku. Nanti kita besoknya tuh kita lanjut lagi melaksanakan lempar jumroh lagi. Nah jadi kita itu bawa batu itu secukupnya. Umpamanya kalau 3 lempar jumroh itu kita bawa 7 kali 3 jadi gitu ya. Jadi 21 ya, lebihin lah lagi 3 atau 5 nanti pakai spare kalau umpamanya kita ngelempar tidak masuk, tidak pas atau jatuh. Itu terjadi juga sih sama terutama yang lansia, terjadi juga. Nah, jadi kita lebihin biar tidak kurang dari 7 kali lempar. Nah ini kita naik eskalator lagi karena kita bawa ibu-ibu yang sudah lansia.
biar tidak capek. Kadang juga sampai macet ya bosku ya, saking padatnya di sana. Jadi tetap tawakal di sana itu tetap semangat, jangan sampai kita apa namanya putus semangat di sana itu. Jadi jangan sampai berdebat lah istilahnya di sana, ikhlas dan sabar. Jadi nah ini kita lakukan lempar jumroh yang ketiga kalau nggak salah ini. Yang ketiga itu biasanya padat ya, padat sekali yang terakhir itu. Jadi di sana itu pas kebetulan di sana mau duhur, jadi pas kita sampai mau lempar jumroh itu pas ada azan, jadi berhenti dulu masih azan. Jadi kalau bisa kita ke masjid sholat, kalau tadinya mau sholat di sana tapi diusir-usir sama askarnya, jadi kita tunggu sampai selesai baru kita lempar jumroh dan segera mungkin kita nanti balik ke tenda. Nah ini pemandangan dari atas bosku kalau dari tempat lempar jumroh. Ini tenda-tenda banyak sekali, ada tenda di sini sampai ribuan tenda di sini. Nah, ini suasananya kayak begini. Nah, ini manusia ini semua, lautan manusia ini dari seluruh dunia ada di sini yang bawa bendera-bendera dari negara-negara seluruh dunia. Jadi kalau kita mandiri, jadi kita tidak takut sampai terlepas dari rombongan. Tapi kalau memang kita mau terus ikut rombongan ya jangan sampai terlepas lah, karena di sini kita kadang banyak juga yang kesasar di sini ya bosku ya. Nah ini padatnya kayak gini bosku, jadi tetap kita bersama-sama teman kita, jangan sampai tercecer lah istilahnya. Kadang namanya orang tua kan lupa di mana ada tendanya, di mana maktabnya, di mana lorongnya itu di mana. Saking banyak tenda kita bisa kesasar, nanti salah karena kita nanti tidak bisa masuk kalau bukan jalurnya tenda itu dijaga juga ketat di Mina itu. Nah ini suasana lempar jumroh terakhir sangat padat ya bosku ya. Oke bosku, kiranya segitu dulu, nanti kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kiranya begitu dulu ya video saya ini untuk lempar jumroh ya. Saya kasih video jadi pertama gimana lempar jumrohnya, yang kedua, hari ketiga itu udah kelihatan padatnya kayak apa dari seluruh dunia itu semua lempar jumroh. Jadi kita harus berdesak-desakan kalau pas lempar, tetap kita jaga stamina dan harus sabar dan ikhlas. Ingat kuncinya sabar dan ikhlas, jangan ngomongin orang di sana, istighfar banyakin, itu kuncinya. Jadi kiranya segitu aja, nanti kita lanjut videonya yang akan datang. Habis lempar jumroh kita nanti akan balik menuju Mekah lagi untuk yang bisa tawaf ifadah, atau yang kita nanti dari Mekah itu langsung ke Madinah, perjalanan ke Madinah. Oke bosku, kira-kira sekian dulu video ini. Tetap semangat, jaga kondisi, ingat minum vitamin biar stamina tetap jalan dan kuat. Insyaallah haji mabrur, insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.